memantulkan bayangan seorang gadis desa yang lelah, dengan seragam pembantu rumah tangga yang kusam. Namaku Indah, dan hidupku selama ini adalah serangkaian tugas rumah tangga yang tak pernah ada habisnya. Rumah mewah Pak Hartawan, majikanku, adalah penjara emas yang menjebakku dalam rutinitas tanpa akhir. Aku datang ke kota besar ini dengan harapan besar, ingin membantu keluarga dan merubah nasib. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit dari yang kubayangkan. Aku bekerja keras dari pagi hingga malam, membersihkan, memasak, menyetrika, dan mengurus segala keperluan keluarga Pak Hartawan. Upah yang kuterima tak sebanding dengan kerja keras dan pengorbanan yang kulakukan. Aku merindukan rumah, keluarga, dan kebebasan. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan taman, aku bertemu dengan seorang pria. Ia tampan, sopan, dan memiliki senyum yang menenangkan. Namanya Rangga, putra dari sahabat lama Pak Hartawan. Ia sedang berkunjung ke rumah majikanku. Rangga berbeda dengan orang-orang di rumah ini. Ia memperlakukan aku dengan hormat, menanyakan kabarku, dan bahkan membantuku mengangkat ember berisi air. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah perubahan dalam hidupku. Rangga sering berkunjung ke rumah, dan setiap kali ia datang, ia selalu menyempatkan waktu untuk berbicara denganku. Ia mendengarkan keluh kesahku, memberiku semangat, dan membuatku merasa dihargai. Aku merasa nyaman berada di dekatnya, sebuah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rangga mengetahui tentang kehidupanku yang sulit. Ia melihat kerja keras dan kesabaran yang kupunya. Ia melihat kebaikan hatiku yang tulus, dan di matanya, ia melihat lebih dari seorang pembantu rumah tangga. Ia melihat Winda, seorang gadis desa yang memiliki mimpi dan harapan. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, Rangga datang menghampiriku. Ia menatap mataku dengan penuh kasih sayang. Ia memegang tanganku, dan dengan suara yang lembut, ia mengatakan sesuatu yang membuatku tercengang. "Winda," ucap Rangga. Suaranya lembut namun tegas. "Aku mencintaimu." Kalimat itu menggema di telingaku, membuatku terpaku di tempat. Aku tak pernah membayangkan seorang pria seperti Rangga, putra keluarga kaya raya, akan jatuh cinta padaku. Seorang pembantu rumah tangga sederhana. Air mata mengalir deras di pipiku, campuran antara haru, kegembiraan, dan tak percaya. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, lanjut Rangga, tapi aku sungguh-sungguh. Aku melihat kebaikan hatimu, kerja kerasmu, dan kesabaranmu. Kau adalah wanita yang luar biasa. Winda, aku ingin menikahimu. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bahagia dan bersyukur atas perasaannya. Di sisi lain, aku ragu. Aku merasa tak pantas untuknya. Aku hanya seorang pembantu, sedangkan ia seorang pria dari keluarga terpandang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kataku, suaraku gemetar. "Kau tak perlu menjawab sekarang," kata Rangga, menarikku ke dalam pelukannya. "Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Berikan aku waktu untuk membuktikan ketulusanku." Pelukan Rangga terasa hangat dan menenangkan. Ia membuatku merasa aman dan dihargai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai dan dihargai apa adanya. Hari-hari berikutnya, Rangga terus menunjukkan ketulusan cintanya. Ia sering berkunjung, membawakan makanan kesukaanku, dan selalu meluangkan waktu untuk berbicara denganku. Ia juga membantu meringankan pekerjaanku, membuat beban kerjaku terasa lebih ringan. Pak Hartawan dan keluarganya awalnya terkejut dan menentang hubungan kami. Mereka menganggap aku tak pantas untuk Rangga. Namun, Rangga bersikeras. Ia menjelaskan kepada keluarganya tentang kebaikan hatiku, kerja keras, dan kesederhanaanku. Ia mengatakan bahwa ia mencintaiku apa adanya, dan ia tak peduli dengan status sosial. Setelah melalui berbagai perdebatan dan pertimbangan, akhirnya keluarga Rangga menerimaku. Mereka melihat ketulusan cinta Rangga dan kebaikan hatiku. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan Rangga lebih penting daripada perbedaan status sosial. Dan akhirnya, tiba saat yang ditunggu-tunggu. Aku, Winda, gadis desa yang dulu hanya seorang pembantu rumah tangga, akan menikah dengan pria yang kucintai, Rangga. Pernikahan kami digelar sederhana namun penuh makna. Aku mengenakan gaun pengantin putih yang cantik, merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Hidupku telah berubah dari seorang pembantu menjadi seorang pengantin. Kehidupan pernikahan Winda dan Rangga awalnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkira. Rumah baru mereka, walaupun tidak semewah rumah Pak Hartawan, tetap terasa nyaman dan penuh cinta. Winda,
yang terbiasa dengan kehidupan serba kekurangan, menikmati setiap momen kecil bersama Rangga. Ia belajar memasak berbagai hidangan baru, menata rumah dengan penuh kasih sayang, dan menikmati waktu luangnya dengan membaca buku dan berkebun. Namun, kehidupan pernikahan bukanlah selalu tentang dongeng. Ternyata, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Keluarga Rangga, walaupun telah menerima Winda, tetap saja memperlakukannya secara berbeda. Ada bisikan-bisikan kecil yang terdengar di antara anggota keluarga. Pandangan-pandangan sinis yang terkadang membuat Winda merasa tidak nyaman. Ia merasa seperti masih menjadi orang luar di tengah keluarga suaminya. Rangga selalu ada untuk Winda, memberinya dukungan dan perlindungan. Ia selalu membela Winda di hadapan keluarganya, menjelaskan bahwa Winda adalah istrinya yang ia cintai dan hormati. Ia berusaha untuk meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang harmonis di antara keluarganya dan Winda. Selain itu, Winda juga harus beradaptasi dengan kehidupan sosial yang baru. Ia harus belajar bergaul dengan teman-teman Rangga yang kebanyakan berasal dari kalangan atas. Awalnya, Winda merasa canggung dan tidak percaya diri. Ia merasa berbeda dengan mereka, baik dari segi latar belakang maupun gaya hidup. Namun, Winda tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha untuk bersikap ramah dan sopan kepada semua orang. Ia belajar untuk lebih percaya diri, menunjukkan kemampuan dan kebaikan hatinya. Perlahan tapi pasti, ia berhasil mendapatkan tempat di hati teman-teman Rangga. Mereka mulai menghargai kesederhanaan dan kebaikan hatinya. Suatu hari, ibu Rangga jatuh sakit. Winda dengan sigap merawat ibu mertuanya dengan penuh kasih sayang. Ia memasak makanan kesukaan ibu mertuanya, membersihkan kamarnya, dan selalu ada di sisi ibu mertuanya. Perawatan dan perhatian Winda membuat ibu mertuanya sangat terharu. Ia menyadari bahwa Winda adalah menantu yang baik dan penyayang. Sejak saat itu, hubungan Winda dengan keluarga Rangga semakin membaik. Mereka mulai menerima Winda apa adanya, menghargai kebaikan hati dan kerja kerasnya. Winda pun merasa lebih diterima dan nyaman di tengah keluarga suaminya. Ia menyadari bahwa cinta dan kesabaran mampu mengatasi segala perbedaan dan tantangan. Kehidupan pernikahannya dengan Rangga semakin bahagia dan harmonis. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan Winda dan Rangga semakin lengkap dengan kehadiran seorang bayi mungil yang lucu. Kehadiran buah hati mereka semakin mempererat ikatan cinta di antara mereka. Winda, yang dulunya hanya seorang pembantu rumah tangga, kini menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang. Ia mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya untuk merawat bayinya. Rangga, yang awalnya ragu dengan kemampuan Winda dalam mengurus rumah tangga dan anak, kini merasa sangat kagum dan bangga pada istrinya. Ia melihat betapa telaten dan penyayang Winda dalam merawat bayinya. Ia membantu Winda dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh bayinya, membagi tugas-tugas rumah tangga secara adil. Keluarga Rangga pun turut membantu dalam mengasuh cucunya. Mereka yang awalnya bersikap dingin dan kurang menerima Winda, kini sangat menyayangi cucunya dan semakin dekat dengan Winda. Mereka menyadari bahwa Winda adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang. Perbedaan status sosial yang tadinya menjadi penghalang, kini telah sirna tergantikan oleh ikatan keluarga yang kuat. Winda dan Rangga belajar banyak hal dalam membina rumah tangga. Mereka belajar untuk saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung. Mereka melewati berbagai tantangan dan cobaan, namun selalu berhasil melewatinya bersama-sama. Cinta dan kesabaran menjadi kunci utama dalam kehidupan pernikahan mereka. Winda tidak pernah melupakan masa lalunya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Ia selalu bersyukur atas segala yang telah ia alami. Ia menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan yang sama. Ia sering berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada para pembantu rumah tangga lainnya. Ia ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa meraih mimpi dan kebahagiaan, asalkan memiliki tekad dan kerja keras yang kuat. Bertahun-tahun kemudian, Winda dan Rangga hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Mereka telah membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Winda, gadis desa yang dulu hanya seorang pembantu rumah tangga, kini telah menjadi seorang istri dan ibu yang sukses dan bahagia. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa cinta mampu mengatasi segala perbedaan dan tantangan, dan bahwa kebahagiaan bisa diraih oleh siapapun, asalkan kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri. Mentari sore menyinari wajah berseri Winda. Hari ini adalah hari bahagia bagi Winda dan Dimas, calon suaminya. Mereka baru saja menyelesaikan sesi pemotretan prewedding di sebuah kebun teh yang indah. Kamera DSLR milik fotografer profesional menangkap setiap momen bahagia mereka, dari senyum manis hingga tawa lepas.
Namun, tak ada yang menyadari sebuah rahasia gelap akan segera terungkap di sela-sela sesi pemotretan. Ibu Indah, Bu Ani, tak sengaja merekam beberapa momen dengan ponselnya. Ia ingin mengabadikan momen-momen berharga putrinya sebelum hari pernikahan. Bu Ani, yang tak begitu paham teknologi, hanya merekam secara asal-asalan. Ia tak menyadari bahwa beberapa rekamannya akan menjadi bukti yang mengungkap sebuah rahasia yang tersembunyi. Setelah pemotretan selesai, Windah dan Dimas berpamitan dengan fotografer dan kembali ke rumah. Bu Ani sibuk mengedit video singkat dari rekaman ponselnya untuk diunggah ke media sosial. Ketika ia memutar ulang rekaman tersebut, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di salah satu sudut video, terlihat sekilas sosok wanita yang sedang berbicara dengan Dimas di balik semak-semak. Wanita itu terlihat akrab dengan Dimas, dan mereka tampak berbisik-bisik. Bu Ani merasa curiga. Ia memutar ulang video tersebut berkali-kali, memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan. Ia melihat wanita itu mengenakan gaun berwarna merah, dan rambutnya panjang terurai. Wajah wanita itu tidak terlihat jelas. Namun Bu Ani yakin bahwa wanita itu bukanlah orang asing bagi Dimas. Bu Ani merasa gelisah. Ia tak berani memberitahu Windah tentang hal ini. Ia takut membuat putrinya sedih dan kecewa menjelang hari pernikahan. Namun, ia juga merasa bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran. Ia memutuskan untuk menyimpan rahasia ini untuk sementara waktu, sambil mencari tahu siapa wanita misterius tersebut. Malam harinya, Bu Ani mencoba menelusuri jejak wanita tersebut di media sosial. Ia mencari foto-foto wanita bergaun merah dengan rambut panjang yang pernah terlihat bersama Dimas. Namun, pencariannya belum membuahkan hasil. Kegelisahan Bu Ani semakin bertambah. Ia merasa seperti ada beban berat yang harus dipikulnya. Sementara itu, Windah dan Dimas sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Mereka membicarakan rencana pernikahan mereka dan berbagi mimpi-mimpi mereka untuk masa depan. Windah terlihat sangat bahagia, tak menyadari bahwa sebuah rahasia gelap sedang mengintai di balik senyum manis calon suaminya. Beberapa hari kemudian, Bu Ani memutuskan untuk meminta bantuan keponakannya, Rian, seorang pemuda yang cukup mahir dalam teknologi. Ia menunjukkan rekaman video tersebut kepada Rian, menjelaskan kekhawatirannya. Rian mengamati video tersebut dengan seksama. Dengan bantuan software editing video, ia berhasil memperjelas wajah wanita misterius tersebut. "Tante, saya rasa saya mengenali wanita ini," kata Rian setelah beberapa saat mengamati video tersebut. "Dia adalah mantan pacar Dimas. Nama lengkapnya Sarah. Saya pernah melihat fotonya di akun Instagram Dimas, walaupun foto itu sudah dihapus." Bu Ani terkejut. Ia tidak menyangka bahwa wanita misterius tersebut adalah mantan pacar Dimas. Ia merasa semakin khawatir. Apa maksud pertemuan rahasia Dimas dan Sarah? Apakah hubungan mereka masih berlanjut? Rian menyarankan Bu Ani untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia membantu Bu Ani untuk melacak akun media sosial Sarah dan menemukan beberapa foto Sarah yang terlihat bersama Dimas beberapa bulan yang lalu. Foto-foto tersebut menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Bu Ani semakin cemas. Ia merasa harus memberitahu Windah tentang hal ini. Namun, ia masih ragu. Ia takut hal ini akan merusak hubungan Windah dan Dimas dan menghancurkan kebahagiaan putrinya. Di sisi lain, Windah semakin dekat dengan Dimas. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, merencanakan pernikahan, dan membicarakan masa depan mereka. Windah sangat mencintai Dimas, dan ia percaya bahwa Dimas adalah pria yang baik dan setia. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dimas menyimpan sebuah rahasia gelap. Suatu malam, Bu Ani tak kuasa menahan kekhawatirannya. Ia menceritakan semuanya kepada Windah. Windah awalnya tak percaya, namun setelah melihat video dan foto-foto yang ditunjukkan Bu Ani, ia merasa sangat terpukul. Air matanya mengalir deras. Hatinya hancur berkeping-keping. Windah merasa dikhianati. Ia tak menyangka bahwa Dimas, pria yang dicintainya, menipu dirinya. Ia merasa bingung dan bimbang. Apakah ia harus tetap melanjutkan pernikahan ini atau mengakhirinya? Ia membutuhkan waktu untuk berpikir dan memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Sementara itu, Dimas belum menyadari bahwa rahasianya telah terungkap. Ia masih asyik merencanakan pernikahannya dengan Windah, tak menyadari bahwa bayangan masa lalunya akan segera menghantuinya. Windah memutuskan untuk menunda pernikahannya. Keputusan itu berat, namun ia merasa perlu waktu untuk menjernihkan pikiran dan mencari tahu kebenaran. Ia meminta waktu kepada Dimas untuk menjelaskan semuanya. Dimas, yang awalnya tampak tenang, mulai gelisah ketika Windah menanyakan tentang Sarah dan pertemuan rahasia mereka. Ia mencoba mengelak,
memberikan berbagai alasan yang terdengar tidak masuk akal. Namun, Winda sudah melihat bukti-bukti yang cukup kuat. Ia menunjukkan video dan foto-foto kepada Dimas. Wajah Dimas langsung berubah pucat. Ia tak menyangka bahwa rahasianya telah terbongkar. Winda, aku bisa menjelaskan semuanya, kata Dimas terbata-bata. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa hubungannya dengan Sarah sudah lama berakhir, dan pertemuan mereka hanyalah kebetulan. Namun, penjelasan Dimas terdengar tidak meyakinkan. Winda merasa semakin kecewa dan sakit hati. Ia tak percaya dengan penjelasan Dimas. Ia merasa telah dipermainkan dan dikhianati oleh orang yang sangat dicintainya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dimas. Keputusan Winda membuat keluarganya lega. Bu Ani dan ayahnya, Pak Budi, merasa bersyukur karena Winda tidak terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Mereka mendukung keputusan Winda dan memberikan dukungan penuh kepadanya. Namun, perpisahan dengan Dimas tidak mudah bagi Winda. Ia merasa sangat sedih dan kehilangan. Ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka hatinya. Teman-temannya memberikan dukungan dan semangat kepadanya. Mereka selalu ada untuk Winda, membantunya melewati masa-masa sulit ini. Sementara itu, Dimas menyesali perbuatannya. Ia menyadari kesalahannya dan merasa sangat menyesal telah menyakiti Winda. Ia mencoba meminta maaf kepada Winda, namun Winda tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak mau lagi mempercayai Dimas. Berita perpisahan Winda dan Dimas tersebar di kalangan teman-teman mereka. Banyak yang merasa terkejut dan simpati kepada Winda. Mereka mengagumi kekuatan dan keteguhan hati Winda dalam menghadapi cobaan ini. Suatu hari, Sarah menghubungi Winda. Ia meminta maaf atas keterlibatannya dalam masalah ini. Sarah mengaku bahwa ia masih menyimpan perasaan kepada Dimas, dan ia menyesal telah mengganggu hubungan Winda dan Dimas. Sarah berjanji untuk tidak akan mengganggu Winda lagi. Winda menerima permintaan maaf Sarah. Ia menyadari bahwa Sarah juga menjadi korban dalam situasi ini. Ia berharap agar Sarah bisa move on dan menemukan kebahagiaan. Winda mulai bangkit dari keterpurukannya. Ia fokus pada pekerjaannya dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Ia belajar untuk memaafkan Dimas dan Sarah dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu, Winda telah berhasil move on dari hubungannya dengan Dimas. Luka di hatinya mulai sembuh, dan ia kembali menemukan semangat hidupnya. Ia fokus pada karirnya sebagai desainer grafis, dan berhasil meraih kesuksesan. Ia memiliki banyak klien, dan karyanya mendapat banyak pujian. Suatu hari, Winda bertemu dengan seorang pria bernama Arya di sebuah acara pameran desain. Arya adalah seorang arsitek muda yang tampan dan berbakat. Mereka langsung klik, dan sering menghabiskan waktu bersama. Arya sangat perhatian dan pengertian. Berbeda jauh dengan Dimas, Arya selalu mendukung karier Winda dan selalu ada untuknya di saat suka maupun duka. Ia membuat Winda merasa aman dan nyaman. Winda mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di hatinya. Ia merasa bahwa Arya adalah pria yang tepat untuknya. Arya juga mulai jatuh cinta kepada Winda. Ia terpesona oleh kecantikan, kepintaran, dan kebaikan hati Winda. Ia melihat bahwa Winda adalah wanita yang kuat dan tangguh, wanita yang mampu melewati cobaan hidup dengan tegar. Suatu malam, Arya mengajak Winda makan malam romantis di sebuah restoran tepi pantai. Di bawah cahaya lilin yang lembut, Arya menyatakan perasaannya kepada Winda. Ia mengungkapkan betapa ia mencintai Winda dan berharap Winda mau menjadi istrinya. Winda merasa sangat bahagia dan terharu. Ia menerima lamaran Arya dengan penuh sukacita. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah menemukan pria yang tepat, pria yang mencintainya apa adanya, dan pria yang akan selalu ada untuknya. Berita pertunangan Winda dan Arya tersebar di kalangan teman-teman mereka. Banyak yang merasa senang dan bahagia untuk Winda. Mereka mendoakan agar Winda dan Arya selalu bahagia selamanya. Bu Ani dan Pak Budi sangat mendukung hubungan Winda dan Arya. Mereka melihat bahwa Arya adalah pria yang baik dan bertanggung jawab, pria yang pantas untuk menjadi suami Winda. Persiapan pernikahan Winda dan Arya berjalan lancar. Mereka merencanakan pernikahan yang sederhana, namun penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka ingin membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Di hari pernikahannya, Winda terlihat sangat cantik dan berseri-seri. Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur karena telah menemukan cinta sejatinya. Ia telah melewati masa-masa sulit, namun ia berhasil menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia belajar dari masa lalunya, dan ia yakin bahwa masa depannya akan lebih cerah bersama Arya.
Pernikahan Winda dan Arya berlangsung hikmat dan penuh haru. Suasana bahagia terpancar dari raut wajah kedua mempelai dan para tamu undangan. Setelah resmi menjadi suami istri, Winda dan Arya memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan canda, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Arya, dengan keahliannya sebagai arsitek, membantu Winda mendesain ulang studio desain grafisnya. Studio baru itu lebih modern dan nyaman, membantu Winda meningkatkan produktivitas dan kreativitasnya. Karier Winda semakin cemerlang, dan ia berhasil meraih berbagai penghargaan atas karya-karyanya. Winda dan Arya juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Mereka sering menyumbangkan sebagian penghasilan mereka untuk membantu anak-anak, yatim piatu, dan masyarakat kurang mampu. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada berbagi dan memberi kepada sesama. Beberapa tahun kemudian, keluarga kecil Winda dan Arya semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri kecil yang cantik dan menggemaskan. Kehadiran sang putri semakin mempererat ikatan cinta antara Winda dan Arya. Mereka merasa sangat bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Winda dan Arya selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu liburan bersama, berjalan-jalan, dan menikmati momen-momen indah bersama. Mereka juga selalu saling mendukung dan memotivasi satu sama lain dalam meraih mimpi dan tujuan hidup mereka. Meskipun terkadang ada pertengkaran kecil, Winda dan Arya selalu mampu menyelesaikannya dengan baik. Mereka saling memahami dan menghargai perbedaan, serta selalu berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Suatu hari, saat Winda dan Arya sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Winda menemukan sebuah kotak kecil di dalam lemari. Di dalam kotak itu terdapat sebuah album foto lama milik Arya. Di salah satu halaman, terdapat foto Arya bersama Sarah, mantan kekasih Dimas. Winda terkejut, namun ia tidak merasa cemburu atau marah. Winda menyadari bahwa masa lalu adalah masa lalu. Ia telah memaafkan Dimas dan Sarah, dan ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Arya. Ia percaya bahwa Arya mencintainya dengan tulus, dan ia yakin bahwa hubungan mereka akan selalu langgeng. Winda dan Arya terus membangun rumah tangga mereka dengan penuh cinta, kepercayaan, dan saling pengertian. Mereka telah melewati berbagai rintangan dan cobaan, namun mereka selalu mampu melewati semuanya dengan bersama. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesetiaan, kepercayaan, dan saling mendukung satu sama lain. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa setelah badai pasti ada pelangi.